Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah meninggalnya Umar bin Khattab. Jasadnya dimakamkan di samping Rasulullah. Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat sekaligus mertua Rasulullah yang menjadi bagian dari Khulafaur Rasyidin. Sosok Umar bin Khattab yang kuat, tegas, berani, dan bijaksana itu membekas di ingatan para kaum muslimin di masa itu, sehingga kisah meninggalnya Umar bin Khattab hal yang selalu dikenang dan tak lekang oleh waktu. Penyebab kematian Umar bin Khattab adalah karena dendam pribadi Abu Lu'lu' Fairuz, yakni seorang budak yang fanatik. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' pada saat menjadi imam sholat subuh pada Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Abu Lu'lu' sendiri merupakan orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dalam rangka ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh rasa sakit hati Abu Lu'lu' atas kekalahan Persia yang kala itu merupakan negara adidaya. Sebelum Abu Lu'lu' melancarkan aksinya untuk membunuh Umar bin Khattab, terdapat penyebaran konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Menurut berbagai sumber, Umar bin Khattab ditusuk dengan belati beracun. Wasiat-wasiat dari Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab memilih 6 sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan berwasiat pada mereka agar memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah selanjutnya. Lalu setelah peristiwa tertusuknya Umar bin Khattab dan ia tengah merasa semakin dekat dengan kematian, Umar mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk pergi mengunjungi Aisyah, istri Rasulullah, untuk menyampaikan salamnya pada Aisyah dan permohonannya agar diperkenankan dimakamkan di samping Rasulullah. Aisyah kemudian mengiyakan permohonan tersebut sebagai jawaban, meskipun sebenarnya ia sangat menginginkan kelak dimakamkan di samping suaminya Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abdullah mengabarkan pada ayahnya bahwa Aisyah mengizinkan, bergembiralah Umar sebab tempat itu adalah yang paling diinginkan ketika meninggal. Disebutkan bahwa muslim yang beriman dan taat ketika menghadapi kematian perlu disampaikan kabar gembira, sebab seorang yang soleh dan terkenal baik hendaknya digembirakan dengan pahala dari Allah sebagaimana janjinya atas orang-orang yang soleh. Ketika Umar bin Khattab menghadapi kematian, ia didatangi seorang laki-laki dari kaum Ansor. Lelaki itu berkata padanya, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin atas kabar gembira dari Allah yang berupa ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu dengan masuknya engkau dalam Islam. Juga dijadikannya engkau sebagai pengganti Rasulullah dan engkau menjadi pemimpin yang adil, dan bergembira pulalah engkau atas nikmat kesyahidan yang sebentar lagi kau dapatkan setelah ini semua." Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku berharap cukuplah aku dimatikan dalam keadaan baik." Kepemimpinan setelah Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, jabatan khalifah kemudian dipegang oleh Utsman bin Affan. Berbeda dengan karakter Umar bin Khattab yang berbadan kuat, lagi kekar, serta sangat memperhatikan tanggung jawab dirinya dan bawahannya, Utsman bin Affan memiliki sifat yang lemah lembut dan santun perangainya dalam bermuamalah. Sikap terpuji dan kebaikan Utsman bin Affan telah berhasil memimpin kaum muslimin. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab hidup fakir dan meninggal dalam keadaan berhutang, sementara yang melunasinya adalah Utsman bin Affan ketika belum seminggu sejak kematian Umar bin Khattab. Itulah kisah meninggalnya Umar bin Khattab, salah satu khalifah kebanggaan umat muslim. Umar bin Khattab membuktikan bahwa kematian bagi orang yang beriman lagi soleh adalah kabar baik
karena segala amal baiknya yang telah dikerjakannya selama di dunia akan menolongnya di akhirat kelak. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.